Budia Wacana adalah sebuah sekolah Kristen yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dengan visi menjadikan insan Budia Wacana untuk memenuhi panggilannya sebagai pemenang yang beriman, berpengetahuan, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Budia Wacana mengejawantahkannya dalam sekolah-sekolah mulai dari kelompok bermain, KB, TK, SD, SMP, hingga jenjang SMA. Di setiap jenjang sekolah tidak saja mengutamakan pendidikan yang berkualitas, tetapi pertumbuhan iman Kristen, karakter, dan wawasan kebangsaan setiap siswa juga diproses semakin baik oleh para guru yang berdedikasi dan akrab dengan setiap siswanya. Setiap kemampuan non-akademik para siswa juga diakomodasi oleh sekolah dengan banyaknya kegiatan bermain dan belajar di luar jam sekolah, seperti belajar bahasa asing, Inggris dan Mandarin, dance, fotografi, bermusik, jurnalistik, kegiatan olahraga basket, futsal, hingga kolam renang juga disediakan. Dengan tagline barunya, karakter unggul, pemenang di era 4.0, Sekolah Budia Wacana memperlengkapi siswa dengan kecakapan abad 21 dengan mengusung program pendidikan BW 4.0, yaitu Computational Thinking, Digital Communication Skills, dan Entrepreneurship. Sehingga setiap lulusan Budia Wacana mampu beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, memiliki keterampilan dasar sehari-hari, dan mampu memecahkan masalah kompleks. BW 4.0 juga menerapkan sistem informasi sekolah yang serba digital, sehingga mudah diakses oleh para orang tua siswa Budia Wacana dan proses pembelajaran yang terintegrasi sehingga kegiatan belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, dimulai dari pengecekan suhu badan, cuci tangan, disinfeksi ruangan, menjaga jarak, sampai menyediakan hand sanitizer di setiap sudut ruangan. Tidak lupa kelompok tumbuh bersama KTB juga difasilitasi oleh sekolah untuk semua siswanya agar para siswa Budia Wacana lebih bertumbuh dalam iman dan bisa saling menguatkan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekolah Budia Wacana Yogyakarta siap mewujudkan pendidikan untuk mengembangkan pribadi unggul setiap siswanya untuk menjadi seorang pemenang di era 4.0 yang sudah kita jelang. Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Kami berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau dan berhasrat mengadakan ziarah. Bukalah gapura indah, aku
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mulaikan ibadah pada saat ini dengan pengakuan. Kebaktian Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah, Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra, Penebus manusia, dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penghibur, Penolong orang percaya. Tuhan beserta saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, minggu keempat di bulan Januari adalah minggu yang istimewa bagi gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tiap minggu keempat di bulan Januari, gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayan kebaktian atau yang disingkat PPK. Namun di minggu keempat bulan Januari 2021 ini tidak diselenggarakan pertukaran pelayan kebaktian karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Meskipun demikian, sebagai wujud kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, tetap diselenggarakan satu ibadah minggu yang khusus dengan tema yang khusus dan dengan tata ibadah yang khusus yang dipakai bersama-sama. Ibadah minggu ini merupakan ibadah dalam rangka kebersamaan gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Dalam khotbah hari ini kita akan belajar bersama dari Injil Yohanes, satu topik yang sedang aktual diperbincangkan oleh umat maupun para teolog, yaitu mengenai penyembahan, mengenai ibadah. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk mengubah cara beribadah yang selama ini kita jalani. Ada banyak pertanyaan seputar peribadahan yang muncul. Hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman kita beribadah pada masa pandemi dengan mengaitkannya dengan perkataan Tuhan Yesus agar orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Dia, mari kita mengagungkan Dia, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, dalam Alkitab dicatat suatu masa di mana Allah dengan lugas menyatakan ketidaksenangannya akan praktek penyembahan, praktek peribadahan yang dilakukan oleh orang Israel. Hal ini dicatat dalam Amos 5 ayat 21 sampai 23 demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan peribadahan kita selama ini? Apakah penyembahan kita menyukakan hati Allah? Sudahkah kita beribadah seturut dengan kehendak Allah? Ataukah selama ini kita beribadah seturut dengan kehendak atau selera kita sendiri? Apakah ibadah kita berfokus pada Allah? Atau justru berfokus pada pemuasan keinginan diri sendiri?
Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan kepala. Kita sejenak menoleh ke belakang, melihat kehidupan peribadahan kita selama ini. Mari saudara-saudaraku, bersama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa pribadi kita. Kita berdoa. Ya Allah, inilah kami anak-anak-Mu. Kami membawa seluruh keberadaan hidup kami, baik secara pribadi maupun sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, bahkan gereja Tuhan yang secara khusus ada di wilayah Sinode GKI Jawa Tengah. Kami membawa kehidupan kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengakui dosa-dosa kami. Kami mengakui segala kesalahan kami, Tuhan. Kami tidak melakukan firman-Mu. Dan memang kami tidak dapat melakukan firman-Mu karena kami tidak membaca firman-Mu. Kami tidak mencari tahu isi hati pikiran Tuhan yang harus kami lakukan. Kami lalai dan malas di sana. Kami terlalu banyak memikirkan hal-hal yang cocok dengan keinginan kami, bukan yang cocok dengan keinginan Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami, Tuhan. Engkau mendengar pengakuan secara pribadi. Engkau juga mendengar pengakuan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai majelis-majelis Tuhan. Sebagai aktivis Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan. Ampunilah kami jika selama ini kami tidak dengan hati yang begitu tulus. Hati yang begitu merendahkan di hadapan Tuhan ketika kami datang menyembah ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Bahkan kami membiarkan Tuhan bukan satu sosok yang penting dalam kehidupan kami, karena yang terpenting adalah hidup kami sendiri. Kasihanilah kami di dalam kesalahan dan dosa kami ini, Tuhan. Ampunilah kami. Kami bawa pengakuan kami bawa diri kami ini hanya di dalam Kristus yang mati bagi dosa-dosa kami. Amin. Mari kita berdiri dan kita mendengarkan berita anugerah yang tertulis dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38 dan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh
dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari saudara-saudaraku, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk berita anugerah yang kami terima. Itu sungguh melegakan kami, dan biarlah di tengah pengampunan dan kasih anugerah kebaikan-Mu, Roh Kudus menolong kami untuk saat ini membaca dan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah kami ya Allah Roh Kudus dengan kuasa dan pengertian yang berasal dari Engkau, sehingga kami semua bukan saja dimampukan mendengar, membaca, memahami, terlebih kami dapat melakukan kehendak Tuhan bagi hidup kami. Berkati hamba, berkati kami semua. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubah kami. Karena itu Roh Kudus, tolong kami semua. Firman-Mu menjadi berkat bagi kami, dan kami bertumbuh dan hidup di dalamnya. Terima kasih. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 24 menjadi bacaan kita hari ini dengan tema menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 mulai ayat 19 sampai ayat 24 yang demikian bunyinya. Bagian ini saudara-saudara adalah percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi, jadi di dalam ibadah ini kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di wilayah Sinode GKI Jawa Tengah. Kita memiliki liturgi yang sama untuk kita bersama-sama satu arakan sebagai umat Tuhan di dalam satu sinode wilayah GKI Jawa Tengah. Saudara-saudaraku, tema kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya. Seringkali yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyembah Tuhan. Menurut saya bukan itu awalnya. Menurut saya justru seberapa mengenalkah kita akan Tuhan. Seberapa mengenalkah kita akan Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus maksudnya, dan Roh Kudus. Sebab pengenalan itu akan menolong saya dan saudara untuk tunduk padanya, untuk taat padanya, untuk mengasihinya. Bayangkanlah kalau seorang anak dituntut untuk menghormati bapak tetangganya. Bayangkanlah anak saudara disuruh tunduk kepada bapak orang lain begitu. Kenapa? Dia bakalan enggak mau karena dia enggak kenal. Dia enggak pernah ngobrol, dia enggak pernah cari tahu. Tetapi kalau bapaknya atau ibunya, orang tuanya, jika dia disuruh untuk melakukan sesuatu, dia pasti mau. Karena apa? Karena dia mengenal maksudnya dia disuruh, dia mengenal, dia tahu mengapa dia harus taat, mengapa dia harus melakukan setiap amanat orang tuanya. Jadi yang pertama menurut saya adalah pengenalan sejauh mana kita mengenal Allah yang kita akui, mengenal Allah yang kita percayai, mengenal Allah yang kita yakini, mengenal Allah yang kemudian kata rohaninya, kata religiusnya, Allah yang kita imani. Seberapa besar itu bertumbuh ya. Karena dikatakan juga pada bagian yang lain Yesus mengatakan karena iman engkau selamat. Nah, persoalannya kebutuhan untuk selamat itu menjadi penting enggak buat saya dan saudara? Atau ya hidup ini mengalir saja. Pada pembacaan Amos tadi di saat pengakuan dosa kita udah dikasih tahu Tuhan tuh kenal kita. Karena itu kita kenal dia enggak? Tuhan mengenal hati kita dan dia mengatakan aku enggak suka dengan nyanyianmu, aku enggak suka dengan penyembahanmu, aku enggak suka dengan perayaanmu, aku enggak suka. Bahkan pada bagian pertama dari catatan saya adalah di dalam kita menyembah dalam roh dan kebenaran, saya mendapat catatan juga di Yesaya. Jadi dari dulu Allah yang mengenal umatnya ini, yang mengenal hati saya dan saudara juga udah mengatakan di dalam Yesaya 29 ayat 13. Dia mengatakan begini, bangsa ini datang mendekati dan memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kita hafal liturgi kita, ya. Bahkan kita hafal setiap kalimat-kalimat nanti. Syukur kepada Allah misalnya begitu ya. Kita tuh udah udah hafal tenan begitu ya. Ya. Jadi bukan lagi sesuatu yang spontan dari kegembiraan datang sama Tuhan. Bukan sesuatu yang sangat real saat itu terjadi dengan hati perasaan ketika datang kepada Tuhan. Yang mungkin bisa menangis, yang mungkin bisa dalam kesesakan, atau bisa dalam sukacita yang meluap-luap. Jadi ternyata ketika datang kepada Tuhan, yang diimani, diakui, dan dipercayai itu, waktu membaca ini saya tuh begini, ya ampun. Berarti ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan tuh wes mudeng. Palsu lu ya, gitu ya. Kadang-kadang pura-pura, duduk manis ya. Sangat santun ya. Tetapi dikatakan seperti Yesaya 29 ayat 13, padahal hatinya menjauh daripadaku. Pikirannya ngawang-ngawang nang ngendi. Ya. Nyanyi asal buka aja, mendingan gak usah buka mulut ya, nyanyi dalam hati malah kedengeran sama Tuhan begitu ya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan kalau kita tadi ingat Amos 5 ayat 21 sampai 23 dalam pengakuan dosa, ini kan sebenarnya sangat menjijikkan. Ungkapan-ungkapan ketika melalui Amos Allah menegur umatnya yang datang dan menyembah dan beribadah kepadanya. Kalimat pertamanya kan, aku membenci perayaan-perayaanmu, aku menghinakan perayaan-perayaanmu. Waduh, padahal umat kalau perayaan keluarin uang banyak loh. Aku benci, aku menghinakan penyembahanmu. Dan aku tidak memandang ketika engkau membawa korban persembahanku. Dan nyanyian-nyanyianmu tidak aku dengar, pujianmu aku tidak dengar. Aduh, rasanya saya sendiri yang mau siapin khotbah ini rasanya hopeless banget gitu. Aduh Tuhan, bisa jadi aku seperti ini selama ini. Aduh Tuhan, jangan itulah yang terjadi selama ini dengan ibadahku, dengan keluargaku, dengan gereja, dengan jemaat, dengan umat saat ini. Oh Tuhan, ampunilah. Ampunilah. Jadi bagian pertama bahwa ketika kita mendengar firman, membaca Alkitab, kita menemukan di sana kejijian Tuhan atas peribadahan kita. Lain di bibir, lain di hati. Di mulut keluarnya begini, bahkan saat menyembahan sikapnya seperti ini, tetapi Tuhan bilang, aku tahu hatimu seperti apa. Tidak manis, pahit. Yang kau perlihatkan manis di bibirmu, tapi sebenarnya begitu pahit yang terlihat di hatimu. Begitu indah, begitu putih dan sepertinya kudus, tetapi sebenarnya hitam dan gelap. Lain di bibir, lain di hati. Saudara-saudaraku, yang kedua ini kalau saya dan saudara diminta untuk menyembah dalam roh dan kebenaran, kita cek dulu soal roh. Kita bisa ngeles begini, Tuhan, kita nih manusia, ya, gimana ngeroh begitu, ya. Ada catatan penting ternyata di dalam surat Rasul Paulus, pasti saudara-saudara ingat itu ada di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 yang ngomongnya begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Wah, itu keistimewaan. Itu keistimewaan sebenarnya bahwa roh Allah mau diam di dalam kita.
Dan 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu adalah miliknya, maksudnya milik Allah. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beriman dan mengakui Tuhan Yesus, kita tuh dari pihak ilahi, dia benar-benar mengakui, aduh engkau milikku, dan karena engkau milikku, engkau menjadi bagian dari roh, karena Allah adalah roh. Allah roh, maka dia menganugerahkan sesuatu yang luar biasa, yaitu dia yang roh itu mau diam hidup bersama-sama dengan kita. Jadi kalau dikatakan engkau harus menyembah di dalam roh, itu sangat mungkin jadinya. Itu sangat bisa. Dan seharusnya saya dan saudara sampai ke sana. Sehingga kalau roh dengan roh nyambung ya, terkoneksi. Jalurnya tuh ada gitu. Nyala, bergairah, menjadi hal yang sangat luar biasa. Ya. Tapi kadang-kadang kita menjadi umat yang gak nyambung sama Tuhan. Saya jadi ingat loh, saya pernah digodain sama seorang pemuda di GKI Kejayan. Ketika saya gak mudeng, dia dengan hati-hati tapi ngomong, tapi begini-begini. Pemuda berbadan gelap bawa golok, gak nyambung goblok. Tapi ampun bu. Ya, tapi benar juga ya. Berarti kalau kita nggak nyambung, sebenarnya kita berada di dalam kebodohan itu. Padahal kasih karunia dari surga udah diberikan. Engkau adalah bait Allah. Allah mau berdiam. Engkau milik Allah. Jadi kita tuh bisa nyambung, kita bisa terkoneksi. Kita dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan dari dosa dan kesalahan. Kita dapat bonus yang luar biasa, yaitu pindah di dalam bahasa 1 Petrus. Rasul Petrus juga menulis pindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ajaib itu adalah bahwa saya dan saudara bisa datang kepada Tuhan di dalam kebenaran firman dan dalam penyembahan rohnya kita nyambung dengan Dia. Ada sesuatu yang melegakan, tapi jangan saudara bayangkan kalau terkoneksi terus kita kayak gimana gitu, bukan. Ada satu perasaan yang begitu lega, ada satu perasaan yang damai. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia itu memenuhi dirimu. Itulah yang menjadi anugerah ketika kita di dalam kebenaran. Dalam kebenaran kita gak bisa benar sendiri, tapi Tuhan membenarkan kita. Mengampuni kita sebenarnya membawa kita kepada kebenaran. Dan harusnya saya dan saudara merespon untuk hidup di dalam kebenaran. Dan Allah bersedia datang. Jadi sebenarnya inisiatif semuanya itu berasal dari Sang Ilahi, dari Tuhan sendiri. Karena kita tuh gak bisa ngapa-ngapain karena kita ciptaannya Dia. Tetapi Sang Pencipta ini luar biasa. Di dalam iman kepada Kristus kita bisa menjadi bagian Sang Ilahi. Karena saya dengan iman dan saudara dengan iman itu bisa menjadi bagian Sang Ilahi, maka kita bisa masuk di dalam menyembah di dalam roh. Kalau sudah begitu, maka itu berbicara hati dan pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi kita nyambung ya. Jadi kita tuh berada di satu jalur. Kita terkoneksi dengan Tuhan. Setiap hari. Ya, kayak HP. Sekarang pertanyaannya HP-nya Android atau enggak gitu tuh. Kalau enggak bisa WA, enggak bisa buka Google, enggak bisa apa. Ya. Itu kerinduan Tuhan. Ya. HP aja harus nyambung, harus terkoneksi. Ya. Harus punya paket kalau nggak ada wifi. Ya. Oke. Bagian yang ketiga. Ini menjadi bagian sebenarnya yang sangat sederhana. Saya menyebutnya bagian ketiga ini, kenali yang engkau sembah. Ya. Jadi ketika Yesus ngobrol sama wanita Samaria itu,
Oh ya, masing-masing memberi keterangan. Kalau orang Samaria nyembahnya di gunung, ya. Kalau kami di Yerusalem, gitu. Oh ya, punya lokasi masing-masing. Ada teritorial kayak kita ya. Gondomanan yang nyembahnya di GKI Gondomanan, yang lain di GKI mana. Terus kemudian kayak ini ada yang sinode Jawa Tengah, nanti ada sinode Am, ya. Ada satu teritorial, ada satu wilayah, ada satu tempat. Itu baik, ya. Tetapi ketika kita ada di tempat itu, Tuhan mengoreksinya lagi, ya. Tetapi akan tiba saatnya bahwa kita tuh menyembah dimanapun bisa, nggak harus di gunung, nggak harus di Yerusalem, di mana saja. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, karena Sang Mesias sudah hadir, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi persoalannya bukan tempat lagi. Dan masa pandemi ini membuktikan hal itu. Gedung-gedung besar yang dibangun dengan bata, kayu, marmer nggak laku. Karena corona lebih mengerikan. Tetapi saudara mungkin di WA sudah tersebar itu. Ketika iblis dengan pongah menghadap Yesus gini, kan aku kirim si corona supaya nggak ada orang yang masuk gereja. Terus Yesus nyaut gini, ya gara-gara si corona semua rumah sekarang menyembah aku. Penyembahan terjadi di rumah. Jadi persoalan bukan teritorial. Ya, Tuhan kasih waktu kali ya, pas internet udah jalan begitu ya, bisa terkoneksi semua dan banget ya. Rekaman dulu kek, mau live streaming kek, semua bisa beribadah. Ya. Tapi kira-kira nanti Tuhan tanya nggak, kenapa kau cuma pakai daster ya, beribadah di rumah? Ya. Belum mandi, belum gosok gigi lagi, udah ikut perjamuan kudus gitu misalnya ya. Ya. Mari kita membiasakan tetap yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak mandi, nanti kita sore perjamuan kudus. Jam berapa, Ma? Kita ambil yang jam 4. Ya. Menurut saya tetap harus mempersiapkan diri agar hati dan pikiran kita juga tersedia untuk Tuhan. Kenalilah yang engkau sembah. Saudara-saudaraku, saya mengutip dari Roma 8 ayat 29. Yang demikian bunyinya. Sebab orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang digarisbawahi itu menjadi serupa. Kita lihat ini luar biasa sekali. Saya tambahin 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Catatan di sini saya mau garis bawahi lagi, maka kita diubah menjadi serupa. Teman-teman, ketika kita menjadi orang beriman, kita harus punya goal. Seperti Tuhan punya goal terhadap kita. Tuhan itu ternyata punya target buat orang-orang yang mempercayainya. Supaya serupa. Karena Allah adalah roh, kita didorong untuk makin serupa. Kita diberikan tahap demi tahap untuk boleh mengalami kemuliaan Tuhan itu. Menurut saya kok pikirannya Tuhan sampai sejauh itu untuk saya dan saudara. Rasanya ketika Allah melakukan, kita akan mengatakan, oh iya, apa yang terjadi di Golgota adalah totalitas Allah untuk menyelamatkan kita. Ternyata nggak sampai di situ.
Ternyata ketika kita sudah dibenarkan, ditebus, dia ingin dia tinggal di dalam kita. Dan ketika kita tinggal di dalam dia, ini bagian yang ketiga. Ketika kita mengenalinya, kita diubah serupa. Semakin serupa. Semakin serupa. Berarti begini, berapa tahun saudara jadi orang beriman? Apakah ada kenaikan level, kenaikan kelas, katakanlah seperti itu? Dan sering sekali Tuhan memberikan ujian agar kita bisa lulus untuk naik kelas, agar hatinya semakin serupa, agar pikirannya semakin serupa, agar kasihnya semakin serupa, agar belas kasihan kita semakin serupa dengan Allah. Dan itu bukan pekerjaan semata-mata manusia, itu pekerjaan Roh Allah. Tapi kita kan tadi nomor 2 sudah terkoneksi, makanya kita bisa ada di dalam semakin serupa dengan Tuhan. Menarik ya pikiran Allah yang begitu dalam itu. Dia ingin menganugerahkan bagiannya dia itu kepada kita masing-masing. Jadi mumpung baru 1 bulan Januari ya, mari kita punya goal. Bahwa nanti masuk Februari makin serupa, masuk Maret makin serupa. Dan kita ajak seluruh keluarga dan orang-orang yang kita kasihi menjadi bagian dari firman tadi. Kita makin serupa dengan Tuhan. Karena kita mau menyembah Dia dalam kebenaran. Di mana kebenaran itu dilakukan? Ya, tentunya kebenaran itu kalau kita lakukan saat bagian ini kita kerjakan. Baca Alkitab. Dari mana kita mengenal Allah? Kalau bukan dari Alkitab. Bagaimana kita rindu untuk bertemu? Di mana kita bertemu? Waktu teduh, berbincang-bincang dengan Tuhan. Dan ketika tahu kita bertemu dengan firman-Nya, ada satu dorongan yang besar dengan mengenal, dengan melakukan. Dan kemudian terus belajar sampai semakin serupa. Poin-poin ini, sebenarnya kita gak perlu diajarin ya. Karena itu bagian yang sudah dari mulai sekolah minggu, katekesasi, CD, sampai gede itu terus dibicarakan oleh para pendeta. Para senior kita untuk dilakukan. Dan hari ini kembali lagi, kita juga mau melakukannya. Menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang mengenali Tuhan itu, kita tidak boleh jauh dari firman-Nya. Kita justru harus membaca dan hidup di dalam firman-Nya. Maka kemuliaan demi kemuliaan, maka keserupaan dengan keserupaan semakin terjadi. Maka karakter demi karakter semakin nyata lewat semua yang ada di hidup kita. Maka pada akhirnya yang terjadi adalah bukan lain di bibir, lain di hati. Bibir sama hatinya sama. Ya, yang kita sering sebut integritas gitu. Jadi apa yang kau katakan cocok dengan tindakan. Apa yang kita imani dari firman cocok untuk kita lakukan. Pas. Ada kebenaran-kebenaran yang lahir dari keseharian kita. Kalau kerinduan ini menjadi tema yang menyatu di dalam satu sinode, maka saya dan saudara, maka GKI Gondomanan, maka GKI yang lain akan seperti lilin yang bercahaya di dunia ini. Paling enggak wilayah Jawa Tengah terang menderang begitu ya. Bukan makin redup atau gelap, semakin bercahaya. Dan itu dimulai dari siapa? Dari saya dan saudara yang percaya, yang semakin serupa dengan Tuhan karena roh, karena kebenaran firman itu menjadi bagian yang utuh, maka kita pun menyembah Dia. Pertanyaannya yang selalu terdengar gini, nyembahnya gimana Bu? Pakai nangis-nangis atau pakai sorak-sorai? Itu akan keluar dari hati kita. Hati kita yang dipenuhi oleh kerinduan untuk menyembah Dia. Saudara akan bisa bersorak-sorai, tapi saudara juga akan bisa termehek-mehek ketika ada di hadapan Tuhan.
Mau berdoa lewat batin, Tuhan dengar kok. Mau lewat bibir yang kedengeran, ya Tuhan juga tahu. Tapi biarlah saya dan saudara dipenuhi oleh kebenaran firman. Karena kita mau melakukan itu punya dasar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan membiarkan seluruh hidup kita menjadi bait Roh Kudus. Mari kita mau berjalan melalui dan melewati 2021 ini dengan terus taat dan beriman semakin kuat. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami persilakan untuk kembali. Saudaraku, kita akan menaikkan syafaat kita. Ada teman-teman yang bersyukur untuk karunia usia tahun perjalanan yang baru, berulang tahun. Ibu Dania, Saudara David, Ibu Ruth Inge, dan juga kita bersyukur bersama Bapak Satriawan dan Ibu Widiawati ulang tahun pernikahan. Kita juga mau mendukung dalam doa di tengah kedukaan Ibu Iin karena Bapak Rudi dipanggil Tuhan, dan biarlah keluarga dikuatkan. Dan kita juga berdoa untuk kelancaran vaksinasi di Indonesia supaya imun gitu ya Indonesia ini. Dan juga ada beberapa bencana yang terjadi, gempa, banjir ya, bukan main. Dan tentunya kita menaikkan pokok syafaat kita khusus juga untuk GKI Sinode wilayah Jawa Tengah, agar gereja-gereja Tuhan di wilayah ini berkembang menjadi gereja yang luar biasa dalam melayani masyarakat dan sesama sebagai bentuk penyembahan dan melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami terus ingin mengucap syukur kepadamu karena di masa yang kami rasa sulit ini, pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus menyertai kami. Terlebih ya Tuhan, sebagai gereja Tuhan di dalam satu wilayah Jawa Tengah, kami mau berserah untuk setiap jemaat atau gereja Tuhan di wilayah ini. Kami memohon Tuhan agar gerejamu dapat melakukan sesuatu yang benar, cocok dengan hati pikiran Tuhan, melakukan pelayanan yang tepat seperti kehendak Tuhan, dan gerejamu dan umatmu dapat bertumbuh dengan luar biasa justru di masa pandemik yang sulit seperti ini. Gerejamu tetap memenuhi panggilan untuk menjadi garam dan terang di tengah situasi yang sulit, di tengah bumi milikmu ini Tuhan, di tengah dunia yang kau ciptakan ini. Kami memohon anugerah
Kami memohon kekuatan, kami memohon kemampuan buat jemaat Tuhan sewilayah Jawa Tengah. Tuhan berkati. Berkati semua hamba Tuhan yang ada di dalamnya, yang Engkau sudah urapi, Engkau sudah panggil, Engkau sudah utus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan di sana seluruh pekerjaan-Mu itu nyata memberkati banyak orang, bahkan memberkati dunia. Karena setiap hamba-Mu memegang amanat agung untuk dilakukan di dalam panggilan dan pengutusan mereka. Dan itu menjadi nyata di dalam kepelayanan mereka, sehingga umat pun terdorong dengan kuat melakukan kehendak-Mu, bersaksi, menjadi garam dan terang di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tentunya di wilayah GKI Sinode Jawa Tengah ada persoalan-persoalan. Kami percaya Engkau mengetahui, Engkau melihat, dan kami juga percaya Engkau akan memberikan jalan keluar. Karena itu kami mau berserah untuk jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki masalah, tempat perizinan, keuangan, dan saat mereka mengalami persoalan-persoalan berat, kami percaya Engkau Sang Kepala Gereja ada di sana, menguatkan, menuntun, dan memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih ya Allah. Kami mau bersyukur bersama jemaat Tuhan GKI Gondomanan. Kami bersyukur untuk tahun penyertaan yang Tuhan karuniakan, untuk berjalan di tahun anugerah yang baru, di hari ulang tahun mereka. Ibu Dania Pamongko Santoso tanggal 19 Januari, Saudara David Putra Setiawan 20 Januari, Ibu Ruth Inge Regina Arfani 24 Januari. Tuhan, kasih setia-Mu menyertai mereka. Mereka bersyukur karena dapat melangkah di tahun anugerah yang baru, di ulang tahun ini. Tuhan berkati mereka. Kekuatan kesehatan baru Tuhan tambahkan, hikmat yang baru di tahun perjalanan usia yang baru. Kami berserah bersyukur bersama Pak Satriawan Nugroho dan Ibu Widya Puspitarini untuk ulang tahun pernikahan mereka 23 Januari ini. Bersyukur untuk tahun-tahun perjalanan yang Tuhan terus sertai. Jaga api cinta kasih di tengah rumah tangga. Tuhan berkati keluarga ini bersama putra mereka. Kami percaya tahun yang baru Tuhan karuniakan agar kesaksian sebagai anak-anak Tuhan semakin diperlihatkan. Kami berserah. Terima kasih, kami mengucap syukur dengan mereka. Kami membawa juga keluarga saudara kami yang sedang berduka, Ibu Iin, karena Engkau memanggil Bapak Rudi. Tuhan, kami memohon kekuatan penghiburan dan percaya beriman bahwa keputusan Tuhan atas setiap hidup orang-orang percaya adalah waktunya tepat dan benar. Ajarlah keluarga Ibu ini untuk melihat itu, agar mereka boleh terus berserah dan percaya. Orang yang dikasihi sudah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan janji-Mu kepada kami semua. Di mana Engkau berada, kami juga akan berada di sana, baik waktu hidup maupun waktu mati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Jokowi, Bapak Amin, dan beserta kabinet yang terus berjuang di tengah masa pandemik seperti ini, di tengah situasi yang tidak mudah bagi seorang presiden, wakil, dan kabinet. Kami berdoa untuk lancarnya vaksinisasi agar bangsa ini menjadi imun terhadap COVID-19 sehingga penularan bisa dipatahkan atau dihambat ya Tuhan. Berkati para medis, berkati para dokter, berkati semua orang yang berjuang untuk menyembuhkan. Engkau ada di sana sebagai dokter yang agung, memimpin mereka semua, menolong mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini di tengah bencana, gempa di Majene,
banjir di Kalimantan, di Jawa Barat, tanah longsor. Memohon belas kasihan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tolonglah kami untuk terus bersandar dan berserah. Kami memohon perlindungan Tuhan karena Engkaulah benteng perlindungan kami. Kami memohon pengawalan Tuhan karena Engkaulah gembala kami yang agung. Kami memohon belas kasihan Tuhan buat bangsa kami. Engkau menolong di semua tempat bencana bisa teratasi dengan cepat. Kuatkan dan hiburkan, karena bencana banyak orang kehilangan orang yang mereka kasihi. Tolong dan berkati mereka. Ajar juga gereja-gereja yang ada di sekitar bencana boleh bergerak cepat Tuhan, untuk menyatakan belas kasihan-Mu sampai kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah untuk banyak orang yang saat ini sedang dirawat karena COVID-19. Jamahlah mereka. Jamahlah anak-anak-Mu Tuhan. Tolong mereka untuk sembuh. Dan mereka boleh bersaksi bagaimana kebaikan-Mu dinyatakan di tengah sakit mereka, sehingga mereka bisa sembuh. Tapi sekaligus juga kalau karena COVID-19 mereka kehilangan orang yang dicintai, mereka juga tetap bisa berserah sepenuhnya kepada tangan pengasihan Tuhan. Karena hidup ini milik-Mu. Dan ketika kami terpisah, kami tahu ada kehidupan kekal yang Tuhan karuniakan kepada anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Pada akhirnya kami terus mau berserah untuk gereja Tuhan di dalam peribadahan setiap minggu, dalam aktivitas pelayanan rohani yang ada secara virtual, online, pakai apapun mereka, pakai Zoom, Meet, Google, apapun yang ada di tengah masyarakat yang dapat dipakai oleh umat-Mu. Tuhan, berkati itu menjadi juga sarana pertumbuhan rohani jemaat, menjadi sarana pertumbuhan Tuhan terus menyatakan dan menguatkan mereka. Terima kasih, berkati Tuhan. Semua rencana-rencana di tahun 2001 yang dimiliki oleh gereja Tuhan, khususnya GKI Gondomanan, Tuhan berkati. Kelas-kelas yang terus berjalan secara virtual, Tuhan berkati. Terima kasih ya Allah. Lindungilah umat Tuhan di GKI Gondomanan ini. Jagalah kami Tuhan, karena kami sebenarnya tidak mampu menjaga diri kami sendiri. Terima kasih untuk pendeta, terima kasih untuk majelis, terima kasih untuk aktivis yang sudah terus mempersembahkan hidupnya agar peribadahan di GKI Gondomanan tetap berjalan. Terima kasih. Terpujilah Kristus, juru syafaat kami yang agung. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba bagi kita bersama-sama untuk boleh menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Saya akan mendasarkan dari Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-6 demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, biarlah saat ini kita boleh kembali menghayati persembahan yang kita sampaikan. Kita akan sama-sama juga sampaikan persembahan ini melalui rekening yang sudah dicantumkan pada layar monitor. Kita sampaikan melalui Bank BRI cabang Katamso, nomor rekening 0245 01 008391530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Mari kita naikkan persembahan kita ini, kita sama-sama iringi dengan pujian Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu
Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Itulah yang kami ungkapkan kepadamu ya Tuhan. Baik-baiknya berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami, maka kami bawa di dalam syukur kami kepadamu. Biarlah semuanya boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Tuhan mengajar kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Marilah saudaraku, kita berproses untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, aja semua GKI Ngonomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, cuci tangan, pakai masker, dan tetap tinggal di rumah, jaga jarak, dan tetaplah di rumah. Tuhan Yesus memberkati.